Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama gue Repa Zlianatha dan gue di sini akan sharing tips cara menahan dingin saat mendaki gunung pada saat cuaca suhu ekstrim. Di sini gue sudah mendaki 6 kali, 3 gunung Jawa Tengah dan 3 gunung di Jawa Barat. Yang pertama itu di Jawa Tengah itu ada Gunung Sumbing, Gunung Slamet, dan Gunung Merbabu yang main gue daki. Yang di Jawa Tengah itu ada Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Luhur yang kemarin gue daki juga. Sebenarnya bukan gunung sih, itu semacam bukit. Dan di sini gak usah banyak basa-basi, mari kita bahas. Yang pertama itu ada layering, pakaian berlapis. Jadi yang harus kalian pakai itu yang pertama itu ada base layer. Apa itu base layer? Base layer itu kayak semacam baju panjang yang bahannya itu yang menyerap keringat dan bahan sintetis atau wool untuk menyerap keringat, ya semacam itulah. Terus yang kedua itu ada mid layer. Mid layer itu semacam kayak jaket bulang yang kemarin gue pakai itu, ya semacam jaket bulang yang untuk atau down jaket, ya biar menahan suhu dingin, semacam menahan angin kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga itu untuk baju summit itu out layer, pelindung jaket waterproof atau wetproof. Itu jaket untuk summit. Kadang suhu di gunung tuh tidak memungkinkan, kayak wah mungkin gak dingin nih, kayak wah gue udah bisa nahan dingin. Sebenarnya nggak gitu juga, ya harus waspada juga sih sebenarnya. Terus baik lagi ke yang mid layer itu untuk kayak gue kemarin tuh jalan-jalan ikan tenda itu sebenarnya sih masih kerasa ya dingin-dinginnya tuh, tapi ya harus banyakin gerak sih. Ya udahlah, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ada lindungi bagian tubuh yang rentan seperti kepala, terus tangan, terus kaki. Yang pertama itu yang harus kalian bawa itu pertama-tama itu topi, menjaga panas keluar dari kepala. Jadi itu kemarin sih gue pakai topi kayak topi, itulah kalian tahu sendirilah. Terus yang kedua itu ada sarung tangan berlapis, tentu untuk kalau gua itu kadang pakai di malam kayak mau tidur biar tangan gak dingin juga gitu. Terus yang kedua itu ada kaos kaki yang bahannya wool, ya kalau bisa sih bawa cadangan biar nggak ribet lah. Apalagi kan kalau misalkan di gunung itu kan kadang suka hujan, terus dibawa kemana-mana bawa apa namanya, bawa kaos kaki lah semacam itu, bawa apek kaki kita gitu. Empat itu ada buff untuk mulut. Kadang kan di gunung juga kan ada yang pasir, terus debu mana-mana, nggak menghirup bau-bau lerang gitu. Penting-pentingnya tuh harus menjaga kalian juga, maksudnya kayak apa ya harus jaga sih kayak badan kita tuh biar nggak terjadi yang aneh-aneh di gunung. Terus yang ketiga ini ada jaga tubuh tetap kering. Maksudnya tuh jaga tubuh tetap kering itu ganti pakaian basah akibat keringan atau hujan. Misalkan kalian misalkan kehujanan nih, walaupun pakai jas hujan pasti basah lah, pasti baju kayak baju yang base layer ya kayak gitu. Terus dingin juga itu harus berganti supaya apa, biar tidak ada dingin di tubuh kalian. Dan harus jaga suhu tubuh juga. Ya kalau pribadi sih saya itu kalau misalkan udah di tenda nih, misalkan jalan dari pos 1 ke tempat camp, terus kayak tempat camp itu kadang saya ganti base layer saya karena
basah, sudah keringetan juga. Terus yang kedua itu ventilasi jaket saat panas. Kayak ventilasi kayak sleting nih, jangan tuh kayak sleting tuh jangan kayak buka gitu, jadi harus bener rapat. Yang keempat ini ada makan dan minumnya cukup. Dari segi logistik kalian harus bener-bener bawa yang cukupnya lah untuk kalian mendaki gitu. Bagi buat makanan perut tidak kosong, terus tinggi kalori juga, kayak semacam coklat, kacang, roti mie instan kalian harus bawa. Dan minum, kayak kemarin saya ke Merbabu tidak ada titik air yang saya temukan, jadi saya membawa 3 botol 2 liter biar tidak kehausan ya gitulah. Terus ya sebenarnya cukup kalian aja. Yang kelima ini pastikan perlengkapan tidur lengkap dan hangat, dan jangan lupa bawa sleeping bag dan sesuai temperatur rating gunungnya yang kamu daki. Semacam kayak kemarin saya gunung ke Merbabu, saya itu sebenarnya beli juga di online di toko online. Itu saya beli sekitaran 100 ribuan, nggak mahal-mahal banget karena ya harga pelajar lah. Terus jangan lupa matras untuk menatakan di bawah tenda itu biar tidak ada kedinginan. Dan jangan lupa membawa emergency blanket biar apa, biar jadi selimut. Itu yang saya maksud. Kemarin sih saya nggak bawa karena ya terlanjur juga kan, udah nggak kebawa, ya udahlah, jadi saya pakai mengandalkan SB. Saat tidur itu saya sarankan itu harus makan dulu. Karena apa? Karena saya sudah mengalami kemarin itu kayak bener-bener sakit banget. Sakitnya kenapa? Jadi kemarin pas Gunung Merbabu itu saya tidak makan pas mau tidur. Itu bener-bener pusing banget kepala saya, dan apa namanya, kayak perut tuh kram, sakit, dan tidur tuh pun nggak bisa sama sekali, bener pusing banget. Jadi kayak bener-bener kalian tuh harus makan dulu sebelum tidur. Biar apa? Biar tenaga kalian pulih kembali. Pas bangun tidur kan pasti makan lagi ya pas summit, tapi ya lebih baik makan dulu sebelum tidur. Terus yang keenam, ini yang penting nih, yang saya terapkan di saat mendaki. Yang keenam itu bergerak secara teratur. Apa itu maksudnya? Jangan diam. Kau diam. Kalian harus banyak bergerak. Kenapa? Karena bergerak itu bisa apa namanya, kayak kita tuh kayak semacam kita bermain bola nih, keringetan kan, itu kan pasti mengeluarkan keringat yang hangat. Jadi saya itu banyak bergerak, kayak semacam misalkan kayak bangun tenda nih, gerak walaupun cuacanya dingin tuh di pos 3 kemarin itu saya benar-benar bergerak biar tidak kedinginan. Karena kan saya apa ya, sebenarnya jujur saya suka itu nggak suka dingin banget, apalagi kalau misalkan bangun pagi terus mandi, wah dingin banget. Emang sih segar, tapi ya kayak dinginnya gimana sih gitu. Jadi yang kalian harus terapin itu jangan diam terlalu lama, gerakan ringan menjaga darah. Itu saya bilang jangan bergerak terlalu cepat hingga berkeringat banyak, itu membuat tubuh dingin setelah berhenti. Tuh yang ketujuh itu ada alat-alat yang kalian harus bawa, kayak misalkan emergency blanket, hand warmer, terus apa ya, apalagi tuh yang alat yang hangatkan badan gitu, biar apa ya, biar badan tuh gak bener-bener kayak kedinginan banget gitu. Walaupun saya belum coba kayak hand warmer, kemarin waktu itu Merbabu itu saya bawa hand warmer tapi kayak dingin, tapi saya nggak pakai hand warmer. Kalau misalkan kata orang-orang tuh hand warmer itu untuk bener-bener badan itu kayak menstabilkan gitu di tangan, kayak apa sih namanya gitulah, pasti kalian tahu hand warmer itu dipakai bagaimana. Yang ke-8 ini ada kenali tanda hipertermia. Ya kalian harus apa namanya, mengkondisikan tubuh kalian itu supaya tidak kedinginan banget.
Jangan sampai yang ke-8 ini kayak yang pertama ini gemeteran berlebihan, yang kedua mati rasa di jari, yang ketiga ini bicara pelok, dan keempat ini kebingungan, yang kelima ini kelelahan ekstrim. Jangan sampai tubuh kalian itu benar-benar dingin banget, dan usahakan acak bicara atau jangan sampai tidur, karena kalau misalkan sudah merem dan banyak buat istirahat di saat hipotermia itu kayak benar-benar bahaya sih, kayak bisa beda alam. Dalam beda alam itu dalam kutip walam lah gitu. Jadi itu aja yang dari saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.